Teman-teman lagi nyari tablet super kencang, layarnya super lega, tipis, serta ringan biar gampang dibawa kemana-mana? Ya, cuma Samsung Galaxy Tab S Series lah ya yang bisa. Nggak ada lawan pula kalau soal pertabletan kencang sampai saat ini. Hai semua gowasa, dan akhirnya ini dia Samsung Galaxy Tab S11 Ultra atau Tab S11 Ultra. Tablet paling flagship, paling serius, dan paling gua banget sih untuk kerja dan juga produktivitas. Dari dulu kalau ngomongin tablet Android kelas atas tuh ya Samsung kayak nggak punya lawan. Dan yang satu ini bukan sekedar upgrade aja, tapi berasa kayak versi final boss-nya tablet di urusan produktivitas. Pertama, kita ngomongin desainnya dulu. Kayaknya tahun ini Samsung tuh lagi obsesi banget sama hal-hal yang serba tipis. Mulai dari Samsung Galaxy S25 Edge atau S25 Edge itu tipis. Terus Samsung Galaxy Z Fold 7 juga makin ramping. Dan sekarang, nih, Tab S11 Ultra cuma 5,1 mm aja tebelnya. Gokil sih. Yang menarik, walaupun setipis ini, build quality-nya tetap solid banget. Frame-nya udah armor aluminium, jadi kuat tapi tetap ringan. Beratnya tuh cuma sekitar 695 gram aja. Oh ya, ini juga si tabletnya udah IP68, jadi tahan air dan juga debu. Speaker, udah kuat speaker dari AKG 4 guys. Suaranya tuh nendang dan jernih banget walau kita volumenya maksimal. Nggak pecah. Kayak lagi bawa bioskop kecil lah di tas kerja kalau mau ngomongin lebay gitu ya. Dan ini juga yang bagian paling penting nih, berasa banget soalnya pas pertama nyentuh Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ini, layarnya tuh gede banget. 14,6 inci Dynamic AMOLED 2X, resolusinya tinggi, refresh rate-nya 120 Hz, dan kecerahan puncaknya bisa nyampe 1600 nits. Bagian depannya ini di tengah-tengah kalau posisinya landscape lebih memudahkan kalau untuk meeting-meeting online, dan notch-nya juga udah lebih kecil dibanding versi Ultra sebelumnya. Tapi ini juga gara-gara yang kemarin itu lensa depannya ada dua ya. Kali ini satu aja cukup. Terus fingerprint juga ada di dalam layar, bukan menyatu sama tombol power. Buat gue pribadi ini tuh berasa kayak punya monitor portable sih sebenarnya. Buka dua aplikasi barengan atau bahkan 3 jendela floating apps itu masih nyaman dibaca. Dan karena bezelnya juga tipis cuma 5,2 mm, rasio layarnya ini tuh lapang banget. Bikin pengalaman kita nonton atau kerja pakai tablet ini tuh imersif banget. Nah, yang paling pengen gue highlight dari awal sebenarnya ini soal S Pen terbarunya. Sekarang desainnya berubah jadi heksagonal, kayak pensil beneran. Gripnya tuh sebenarnya enak, ringan, dan nggak gampang slip juga di tangan. Ujung pennya juga baru nih, bentuknya kontip yang lebih presisi banget buat ngekontrol miring pun enak dipakainya. Buat teman-teman yang suka gambar, ini rasanya tuh lebih natural. Even anak gue yang biasa ngegambar-gambar, ini juga gue suruh gambar di tablet ini enak katanya. Dengan S Pen-nya yang mirip kayak pensil beneran. Paling ya yang agak kurang enaknya ini karena desainnya sekarang kayak pensil beneran begini, ada bagian yang ada magnetnya, ini tuh jadi nyaru dengan sisi-sisi lainnya. Seandainya aja ada grip tambahan atau misal kayak ada bagian-bagian kasarnya sedikit lah, nggak kasar banget juga kayak Amplas 1000 gitu, ini masih oke. Buat nentuin posisi magnet pensilnya tuh ada di sebelah mana, buat kita naruh di frame tabletnya, ini jadinya lebih enak dan lebih mudah. Soalnya kita tuh jadinya kalau mau naruh-naruh pensil di frame-nya, jadi nggak mesti merhatiin banget bagian mana yang ada magnetnya. Soalnya kalau kita nih asal langsung taruh aja, ini tuh jadinya kayak ya jatuh gitu loh. Terus ini ada fitur favorit gue yakni Samsung DeX. Gue colok Tab S11 Ultra ini ke monitor Samsung gue nih yang di belakang dan langsung berubah jadi setup dua layar kayak workstation beneran. Yang keren, sekarang tuh udah ada mode extend mode. Jadi bukan cuma mirroring tapi beneran bisa bedain tampilan di dua layar yang berbeda. Drag and drop antar layar juga jalan mulus banget, dan kalau butuh multitasking yang ekstrim, Tab ini bisa bikin sampai 4 workspace berbeda lewat DeX-nya. Bagian dalam atau jeroannya
Tab S11 Ultra ini ditenagain prosesor MediaTek Dimensity 9400 Plus, chipset 3 nanometer yang performanya sampai sekarang itu bisa dibilang gokil banget. Buka aplikasi berat sampai multitasking beberapa tab semuanya lancar. Gue ngetes Antutu 11 aja, lihat skornya dapat 2 jutaan. Ini tablet monster banget lah. Main game pasti aman, semua game-game berat Android zaman sekarang. Gue ngetes benchmark lain juga tetep ya gue lakuin. Kayak ini untuk yang PC Mark 10 dapat skornya 18 ribuan. Terus Geekbench 6 single core-nya dapat 2500-an dan multi core-nya 8500-an poin guys, asli. Ini mah udah kenceng banget lah. Bisa kelihatan juga dari skor-skor semua, dan dari sisi software juga udah jalan di One UI 8 dengan Galaxy AI dan juga ada Gemini. Jadi kita bisa langsung summarize artikel-artikel, translate dokumen secara instan, bahkan pakai Gemini Live buat jelasin isi teks atau diagram yang lagi kita buka ataupun hal lainnya soal Gemini. Ya pokoknya lah, udah sering banget dibahas juga, gue share-share juga. Gue yakin teman-teman pasti lebih tahu juga cara pakainya, dan ini tuh kenanya lancar. Balik lagi, performanya aja udah kenceng banget ini tablet. Buat gue pribadi ini ngebantu banget pas lagi kerja. Misalkan gue butuh ngerangkum info buat scripting, tinggal panggil aja Galaxy AI, semuanya bisa diringkas dalam hitungan detik. Nah, dengan desain setipis ini juga Samsung masih bisa masukin baterainya besar banget, 11.600 mAh. Kita pakai buat kerja, buat nonton, ngeliat-ngeliat sosmed, dan standby lah pokoknya. Ini tablet tuh 2-3 hari masih aman banget. Gue ngetes screen time-nya aja, ini tuh dapat 12 jam lebih. Terus gue ngetes ngecas dari baterainya 4% sampai full cuma makan waktu 1 jam 34 menit aja dengan kapasitas baterai segede gini ya. Dan gue juga ngecasnya pakai chargeran Samsung yang 45 watt. Jadi walaupun ini tablet tipis, daya tahannya termasuk badak banget. Kamera belakangnya ada 2, resolusinya yang utama itu 13 megapiksel ditemenin sama ultra wide 8 megapiksel. Kemudian buat lensa depannya sendiri yang cuma satu ini resolusinya 12 megapiksel. Tapi lensa depannya ini ultra wide banget ya, jadi kualitasnya udah cukup oke untuk meeting ataupun video call. Oke, video kamera depannya ultra wide banget guys, walaupun cuma satu lensa ya. Dan ini resolusinya gue coba di Full HD 30 fps. Semuanya 30 fps. Yang 720, 1080 sampai UHD. Ya, Ultra HD juga 30 fps, jadi nggak ada yang 60. Kayak gini. Luas sekali. Tangan gue kanan kiri kelihatan gitu ya. Mantap. Dah, lanjut. Oke guys, ini nyobain yang lensa ultra wide-nya yang di Full HD, Full HD 30 fps. Nggak bisa 60 fps ya. Dan ini ada pilihan HD, FHD sama UHD 30 fps pokoknya. Terus ini nggak bisa di zoom in zoom out, nggak bisa. Terus kalau pindah ke lensa depan, oh bisa tanpa harus nge-stop dulu, ternyata bisa ya, aman. Dan pindah lagi ke lensa belakang, tanpa harus nge-stop dulu, bisa. Dan habis ini kita coba lensa satunya ya. Oke, kalau ini lensa satunya di bawah jalan kaki, ini pegangnya 2 tangan ya. Maju mundur, maju mundur. Apa tuh? Nyalain lampu. Oke, silakan. Kayak gini. Oh, ini bisa zoom juga. Ini 2x, 4x, 8x. Udah mentoknya segini. Terus kalau ke lensa belakang, lensa depan maksudnya, tuh bisa juga tanpa harus di stop dulu. Oke. Balik lagi, lensa depannya ya normal standar lah. Dan kalau teman-teman ngerekam di di UHD Ultra HD, dia cuma di 1x aja ya, nggak bisa pindah-pindah lagi. Kita coba nih. Nih guys, UHD-nya kayak begini. 1x doang, nggak bisa nggak bisa di zoom juga. Bisa ding, tapi manual pakai jari 2. Bisa sampai 8x juga. Oh iya bisa ding ternyata. Kalau UHD kayak gini. Dari previewnya sih stabil, bagus gitu. Cuma siapa orang pakai tablet segede gini buat ngerekam ya? Zoom.
Wih, Nuvo cakep nih. Punya tetangga. Oke, lanjut ya. Gak cuma itu, dari sisi slot SIM cardnya ini juga selain support nano SIM, Tab S11 Ultra ini juga bisa eSIM. Plus bisa juga micro SD up to 2 TB buat teman-teman yang butuh storage-nya lebih. Karena ya sayangnya varian yang masuk ke Indonesia ini storage bawaannya cuma 256 GB aja paling gedenya ya. Jadi 512 nggak ada. Kalau kurang tinggal tambahin micro SD aja. Dan jadinya kalau mau ngomongin kesimpulan setelah gue pakai beberapa hari tablet ini, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ini bukan cuma sekedar tablet. Bisa dibilang ini tuh kayak workstation portable buat temen-temen siapapun yang pengen kerjanya lebih efisien dimanapun. Kita tuh dapat layar lega kayak bawa monitor portable lah ya bisa gue bilang. Terus juga S Pen yang baru yang semakin presisi untuk dipakai. Terus juga balik lagi tabletnya performanya tinggi, AI buat ngebantuin kerja juga ready, dan Samsung DeX yang sekarang udah sepowerful itu. Cuma ya namanya juga sebuah produk, nggak ada yang sempurna. Paling yang gue catet ada dua hal. Yang pertama tadi tuh magnet S Pen-nya ini agak ribet posisinya, kadang suka jatuh kalau asal naro. Kedua, storage bawaannya yang cuma 256 GB aja. Buat sebagian orang mungkin kenanya nanggung gitu loh. Kenapa nggak ada 512? Tapi ya untungnya bisa nambah pakai micro SD. Selebihnya sih udah susah ya sebenarnya nyari celah buat ngeluh di tablet ini. Paling ya harganya aja sih emang lumayan. Tapi ya emang balik lagi, target marketnya ini untuk yang profesional yang ibaratnya mereka tuh lebih menghargai sebuah waktunya mereka. Jadi pengennya lebih sat-sat aja. Jadi kalau teman-teman lagi nyari perangkat all-in-one buat produktivitas, kerja, riset, nulis, gambar, ataupun presentasi, ini tuh bisa jadi jawaban banget. Link pembeliannya udah gue taruh di bawah. Jadi teman-teman kalau penasaran harganya berapa dan jadinya berapa, mungkin ada diskon-diskon juga, langsung aja melipir, gue sediain langsung ya. Dan ya udah paling segini aja cerita dari gue untuk pengalaman pakai Samsung Galaxy Tab S11 Ultra yang paling terbaru saat ini. Buat teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.